segar. Panas-panas begini memang asiknya bermain di sungai. Yuk kita seluncuran gedebok pisang. Tapi tetap selalu waspada dan hati-hati loh ya. Hanya yang bisa berenang yang bisa bermain seperti ini. Bermain seluncur gedebok pisang ini nggak susah kok. Gedebok pisang akan berfungsi sebagai pelampung yang akan membawa tubuh kami mengikuti derasnya arus sungai. Tinggal pasang posisi PW alias posisi wena. Nih, lihat caranya. Gak perlu takut dan panik loh ya. Pasrahkan tubuh kalian mengikuti laju gedebok dan derasnya air sungai. Ayo, siapa yang bisa menyusul aku? Teman di rumah mau coba? Ndi lang, pasir lang. Ay, iki lo. Oh, iki ya. Yo. Ayo. Lang lapo kang golek nang material lain, nang kene angel goleke nang material akeh. Nek nang material iku bayar nang kene lak gratis e. Temanku Faiz ini memang rada pemalas teman. Dimintanya kami membeli pasir di toko material. Padahal kan pasir sungai ini lebih bersih dan gratis pula. Lagi pula untuk menggoreng ladu nanti nggak boleh menggunakan pasir sembarangan. Apalagi pasir bahan bangunan. Tentu saja beda tekstur dan kandungan bahannya. Sepertinya sudah cukup nih. Yuk kita antar ke Simbah. Teman, mbahku ini pembuat ladu terkenal loh. Nah, pasir yang kami bawa ini nantinya akan digunakan untuk menyangrai ladu. Boleh niki pasire. Oh iya, kawan mal pulang. Oh nggih. Setiap harinya, Mbah Sumarti membuat 20 kg ladu untuk dijual dan dikirim ke Jombang, Kediri, dan sekitarnya. Biarpun ladu makanan jadul, tapi ternyata banyak sekali yang menyukai jajanan tempo dulu ini. Bahan utama ladu yaitu beras ketan. Setelah dicuci, beras ketan direndam semalaman supaya merekah dan enak untuk diolah. Nah, sekarang tiriskan beras ketan yang sudah direndam ini ya. Setelah itu, kukus selama kurang lebih 4 jam sampai benar-benar tanak. Setelah tanak, siram dengan air panas dan tekstur beras matang menjadi mengkilat. Tambahkan gula putih sebagai pemanisnya. Saatnya mengangkat beras ketan yang sudah matang. Dan si ketan ini siap untuk dipukuli. Siap. Selagi masih panas, ketan harus cepat-cepat ditumbuk. Makanya tenaga untuk menumbuk ketan ini banyak. Ayo, tenaganya jangan mau kalah dengan mbah-mbah lainnya ya. Seperti aku bilang tadi, ladu adalah jajanan tempo dulu. Yang membuatnya pun kebanyakan sudah sepuh, alias mbah-mbah. Makanya, biar jajanan tradisional ini nggak punah, kami generasi muda wajib melestarikannya dan belajar cara membuat jajanan legendaris ini. Nah, saat ketan masih panas, juga harus cepat-cepat diberi pewarna makanan supaya lebih menarik. Memberikan pewarna makanan saat masih panas begini bertujuan supaya warna tercampur merata pada ketan. Sip, sekarang saatnya memipihkan adonan ketan yang sudah ditumbuk. Semua proses harus dilakukan sesuai dengan waktunya. Nggak boleh terlalu sebentar atau terlalu lama. Kalau ketannya jadi keras, nanti bisa-bisa adonan ladu jadi gagal. Oh iya, memipihkan ketan ini juga harus dilakukan dengan hati-hati. Makanya,
kami hanya membantu merapikan bagian sisi pinggirnya saja. Setelah dipipihkan, kemudian dipindahkan ke tempat penjemuran. Ups, jangan sampai jatuh ya. Harus ekstra hati-hati memindahkannya. Lang, wis mari. Aki pepenan aja, Pak. Ayo Han. Nah, setelah itu baru deh bisa dijemur di terik matahari. Proses penjemuran juga memerlukan waktu yang lama sampai benar-benar kering. Nah, ketan yang sudah kering ini bisa digunting-gunting deh. Ini sih mudah, kami semua bisa melakukannya. Kalau sudah dipotong kecil-kecil, baru deh bisa disangrai dengan pasir khusus yang kami bawa tadi. Nah, menyangrai ladu juga nggak semudah kelihatannya loh. Nggak boleh terlalu sebentar, karena nanti ladunya nggak matang sempurna. Tapi juga nggak bisa terlalu lama, karena bisa-bisa malah gosong. Tara! Jadi deh, ladu jajanan legendaris Tempo dulu. Selamat datang ke kebun bunga milik pamanku. Indah kan? Nah, ini dia si kuning cantik bunga matahari. Taman bunga matahari ini sengaja ditanam untuk diambil bijinya dan dikirim ke seluruh Indonesia. Yuk teman-teman, pilih baik-baik ya. Jangan yang terlalu tua. Kalau yang tua, bijinya sudah bisa diambil. Tapi kami akan memetik yang bunga dan kelopaknya masih baru saja. Bunga matahari akan berbunga selama 30 sampai 45 hari. Cirinya bagian kepala bunga matahari berubah warna dari hijau menjadi coklat. Sip deh, sudah terkumpul banyak nih bunganya. Tapi kami membutuhkan bunga lainnya nih. Yuk, ikut kami ngebolang yuk. Ayo teman, bergegas. Kajian sudah menunggu. Kalau tadi yang kita petik si kuning bunga matahari, sekarang kita ke kebun mawar yang gak kalah cantiknya. Memetik mawar ada triknya supaya gak kena durinya. Iya, biar cantik, si merah ini durinya lumayan tajam loh. Petik menggunakan pisau, pilih area yang tidak berduri. Mawar yang ditanam di sini jenis mawar Jawa. Mawar Jawa dikenal harum baunya. Gak percaya? Makanya main-main ke desaku. Saat ini, mawar bukan hanya digunakan untuk hiasan atau upacara kematian saja, tapi bisa dibuat masakan juga loh. Gak percaya? Ayo, ikuti kami terus. Kak Vera dan Kak Jihan akan mengajarkan kami membuat makanan kudapan kaya serat dari bunga mawar dan bunga matahari. Bahannya hanya bubuk agar-agar dan gula putih. Masak sampai mendidih. Setelah adonan agar-agar jadi, jangan lupa untuk menyusun bunga yang sudah kita petik tadi. Lalu siram ke dalam loyang yang telah dihias bunga. Nah, sabar. Tunggu sampai agar-agarnya dingin ya. Tada! Ini dia agar-agar bunga mawar matahari hasil kreasi kami. Tunggu apa lagi? Ayo serbu! Kita makan agar-agar yang bentuknya seperti permen lollipop ini dulu ya. Agar-agar baik sekali untuk pencernaan. Rumput laut yang terkandung di dalam agar-agar kaya akan serat dan mencegah sembelit datang. Tahukah kalian
Ternyata bunga mawar bisa dimakan loh. Bisa, Mbak. Bagian yang bisa dimakan hanya kelopaknya saja, seperti yang sedang kami makan ini. Rasa kelopak mawar ini sedikit pahit, getir, tapi wangi. Kelopak bunga mawar bisa meningkatkan kekebalan tubuh supaya nggak gampang sakit tuh. Ayo, tunggu apa lagi? Habiskan, jangan disisakan. Bu, bolang wangi panen ya Bu ya. Ya wis kene mangono kene. Bawang merah memang bukan hasil budidaya utama di desa kami. Tapi biarpun begitu, bawang merah di desa kami besar-besar dan berkualitas bagus loh. Sekarang kita bantu ibu panen bawang ya. Memanen bawang gak sulit kok. Cuma dicabut dengan cara memegang daun sampai ke pangkalnya. Ini dia, bawang merah Jombang. Hasil pertanian bawang merah di sini cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal yang ada di seluruh Jombang. Sekarang hasil panennya kita bawa ke tempat Pak De yuk. Pak De Kuyajit seorang wirausahawan UMKM. Berbagai macam inovasi makanan dikembangkan oleh Pak De Yajit. Salah satunya keripik bawang merah. Eits, tapi keripik bawang merah ini lain daripada yang lain dan hanya satu-satunya yang ada di Indonesia loh. Penasaran kan keripik bawangnya bagaimana? Nah, bawang yang sudah kita panen tadi kemudian dipotong daunnya dan dikupas kulitnya. Eits, mengupas kulitnya ada tekniknya loh. Aduh, pelatih Kak Lincip, mau perih. Lho, kok niku mupase iku salah, masih gak ngono ngene lho. Makane ta nek diajari ku dirungokno. Keliru ngupasmu iku. Dasar si Marcel. Makanya jangan sok tahu, Sel. Mengupas bawang ada tekniknya supaya nggak pedih di mata. Kupas bagian kulit arinya saja. Jangan sampai mengenai isi umbi bawangnya ya. Karena bagian itu mengandung zat yang menyebabkan pedih di mata. Setelah dikupas, kemudian bawang dicuci dan dibekukan. Kita ambil yang sudah beku saja ya. Bawang yang beku ini bertujuan untuk menghilangkan air yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, goreng deh. Hati-hati saat menggorengnya, jangan sampai gosong. Tahap selanjutnya, mengeringkan minyaknya dengan alat ini. Putar terus sampai minyaknya tiris ya. Ini dia, keripik bawang unik andalan Jombang. Kelebihan keripik bawang ini dibandingkan keripik lainnya adalah rasa bawangnya masih asli, tanpa tambahan bahan lain. Bawang merah dikenal dengan khasiatnya menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. Nah, kalau teman-teman takut makan bawang, cobain deh makan keripik bawang ini. Rasanya bukan seperti sedang makan bawang merah bulat utuh. Bau bawang dan wanginya hilang. Berganti rasa gurih, manis, renyah, dan kriuk. Oh iya, jangan takut mulut jadi bau karena makan bawang ya. Wow, ini sih jadi nggak bisa berhenti makan deh. Oh iya Bu, meni bolang lak sekolah Bu. Lah iku galen jajan nang kantin ya Bu. Ya apa iki Bu? Oh alah ngono ta, meni tak gawekno bekal teko omah. Tapi saiki ewang ngono, gawe tepung mokap sik ya. Oh nggih Bu. Bahan utama tepung mokaf adalah singkong. Kupas kulitnya ya, Stephen. Lalu cuci bersih. Singkong yang sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis-tipis dengan alat yang mirip parutan seperti ini.
Setelah itu, potongan singkong direndam dengan cairan asam laktat untuk fermentasi. Cairan ini terdiri dari air kelapa dan nanas yang sudah difermentasi. Rendam irisan singkong dengan cairan fermentasi selama 3 malam. Cairan fermentasi ini berguna menghilangkan zat tepung atau gluten pada tepung mokaf. Nah, ini dia yang sudah direndam. Sip, sekarang tiriskan dan jemur sampai benar-benar kering ya. Proses penjemuran bisa berhari-hari tergantung panas matahari. Setelah itu, lembaran mokaf yang sudah dijemur kemudian ditumbuk halus. Untuk memastikan benar-benar halus, mokaf yang sudah ditumbuk lalu diayak. Nah, jadi deh tepung mokafnya. Nah, walaupun sama-sama terbuat dari singkong, tepung mokaf dan tepung tapioka berbeda. Tepung mokaf tidak mengandung gluten atau pati. Gluten atau pati yang terkandung di dalam mokaf sudah hilang saat proses fermentasi dengan bantuan asam laktat tadi. Teman, ini dia buah senggani. Tapi jangan salah petik. Yang akan kami gunakan yang sudah keluar seperti ini. Buah senggani rasanya manis asam segar. Mirip seperti buah beri. Tuh, si Marcel aja doyan banget. Guyang-guyu. Sal, untukmu karo ilatmu ke warna biru koyo ngono biru-biru. Piye iki, Lang? Ayo, Mbok. Ayo lo gak iso ilang lo. Ayo lo. Gak iso sekolah. Ayo lo gak iso ilang, ayo. Oh, nakal. Sip, bahan-bahan membuat bekal sudah lengkap nih. Ibu akan membuatkan cenil tepung mokaf. Bahannya tepung mokaf, gula putih, pisang, dan kelapa. Kamu parut kelapanya ya, Steve. Jangan lupa buah senggani yang tadi kita petik dipakai juga ya. Kalau ini tugasnya Marcel. Pisahkan buah senggani, lalu beri gula dan haluskan. Campur tepung mokaf, gula putih, dan sedikit air. Kalau sudah diaduk, beri pewarna makanan biar lebih menarik. Nah, selai senggani ini kita jadikan pewarna ungu ya. Isikan pisang di dalamnya, lalu bentuk bulat-bulat. Sip, gimana airnya? Sudah matang kan, Sam? Masukkan adonan bulat ke dalam air mendidih. Tunggu sampai terapung, lalu tiriskan deh. Jadi deh, beri kelapa parut dan tusuk dengan lidi. Duh, membayangkannya jadi ngiler. Bu, olah dipang toran iki, Bu. Loh, pisang sekolah. Lah iya, jare sang sekolah kok entek mapanganing kok. Titik ae tolong. Alah, gak usah titik-titik kok langsung mau pangan. Tapi ini kan mau kami bawa ke sekolah. Jadi jangan dimakan dulu ya. Ini dia hari yang kami tunggu-tunggu. Sekolah tatap muka. Meskipun tidak seramai seperti sekolah normal, tapi kami sangat senang bisa bertemu langsung dengan teman-teman dan ibu guru. Supaya nggak terlalu banyak orang berkumpul, satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok jam masuk. Dan yang perlu diingat, kami harus disiplin dengan protokol kesehatan yang berlaku. Pertama, ke sekolah wajib memakai masker dan tidak boleh dibuka kecuali pada saat makan. Kedua, wajib cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir bersih. Ketiga, selalu jaga jarak. Kalau biasanya satu meja berdua,
Kini kami harus duduk sendiri-sendiri. Dan satu kelas diisi maksimal 10 orang. Nah, yang terakhir, kami juga harus membawa bekal makanan sendiri dari rumah. Karena nggak boleh jajan sembarangan di kantin. Saatnya menikmati bekal yang kami bawa dari rumah. Cenil mokafnya enak dan tentunya sehat. Kaya akan serat tapi bebas gluten. Pas sekali sebagai bekal karena membuat kenyang lebih lama. Teman, sampai di sini dulu cerita kami. Mari doakan bersama semoga pandemi ini segera usai dan kita bisa belajar bermain seperti biasanya. Salam bocah petualang.